beberapa materi yang harus kita sampaikan. Insya Allah nanti kalau memang ada waktu sebelum ujian akhir semester kita akan coba lagi buat makalah kelompok. Topiknya bisa berubah, bisa tetap. Hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana stres itu bisa dikelola dan emosi. Kenapa ini menjadi penting? Karena seringkali emosi guru itu, stres guru itu kebawa ke sekolah, kebawa ke kelas. Kesal sama suaminya di rumah atau sama istrinya yang jadi sasaran anak didik. Ini seringkali karena penting bagi seorang guru untuk mengelola stres dan emosi ini. Stres ini pada dasarnya adalah sunatullah. Jadi manusia diberikan ini ya. Jadi ini alami, artinya ya memang ini memang sudah ada dari sananya. Manusia itu kan diberi dua dimensi, dimensi kebaikan atau fitrah, dimensi akal dan dimensi emosi. Nah ini menjadi bagian dari keduanya. Stres itu bisa jadi emosi yang tidak terkendali, tidak terluapkan. Nah oleh karena itu sebagai seorang guru atau calon guru, kita harus bisa mengelola kedua jenis ini. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh kepada kesehatan mental. Dari stres ini yang paling lebih jauhnya adalah depresi. Banyak kan kasus yang ODGJ itu kan. Kadang-kadang dia itu ya mungkin stres, dia mempelajari satu ilmu yang tidak tercapai. Mungkin di rumahnya banyak masalah, mungkin dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Jadi kedua masalah ini akan berpengaruh kepada kesehatan mental. Kemudian termasuk produktivitas kita, kegiatan kita, dan hubungan sosial. Oleh karenanya penting kita mengelola kedua masalah ini. Dengan harapan dengan materi ini kita akan memahami bagaimana cara mengendalikan stres sehingga menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan profesional. Nah ini kan. Jadi ketika kita punya masalah di rumah, jangan dibawa ke kelas. Begitu juga sebaliknya. Ketika ada masalah dengan temannya di satuan pendidikan atau di sekolah, jangan dibawa ke rumah. Itulah yang disebut profesional. Gak usah ditulis, dengerin aja. Nanti saya materinya capek-capek tulis. Dengerin aja. Jadi penting, ya, penting bagi kita tak terkecuali sebagai seorang guru. Dan pada dasarnya kedua masalah ini, kalaupun bukan itu juga tetap harus bisa dikelola dengan baik. Apa sih stres itu? Stres itu respon tubuh terhadap tekanan. Nah ini keabot seorang Tanjung Salimah. Tekanan ekonomi, tekanan apa saja yang menekan pikirannya, atau juga tuntutan.
hayang A, hayang B, tapi kemampuan yang tidak memungkinkan. Masuklah ke dalam pikiran, dipikirkanlah. Jadi stres. Nanti lebih jauhnya depresi, kalau sudah depresi ya sudah, nanti itu nanti yang jadi jalan raya itu. Ini respon terhadap tekanan yang berlebihan yang tidak bisa dikendalikan. Tuntutan atau perubahan yang dianggap menantang. Hayang nama kieu, hayang nama, hayang mobil kabeli itu, hayang TV kabeli, hayang iPhone kabeli, itu kan tuntutan kan? Gitu. Tapi memang kemampuan yang memang belum memadai pada itu. Keinginan yang begitu besar, nah maka larilah ke stres. Respon ini bisa muncul secara fisik. Nih, jantungnya berdebar, kemudian tegang otot. Kayak kemarin waktu di sono, siapa yang tegang ototnya? Yang keras. Kerasnya Pak. Itu contoh kecil ya. Itu contoh kecil. Contoh kecil. Kesananya sakit kepala, jantung berdebar, tegang otot, dan sakit kepala. Itu akhirnya. Nah dari kejadian ini, maka muncullah ke dalam jiwanya satu emosi gelisah, tidak tenang, mudah marah, mudah sedih, dan secara perilaku menunda pekerjaan, menghindar. Tetapi tidak semua stres buruk. Ada stres yang memang bagus, tidak semua buruk. Nah yang salah itu dari stres ini pelariannya. Nah tadi kalau anak muda kan pelariannya ke itu, ke obat-obatan dan yang terlarang. Itu sebenarnya ingin menghindar dari stres sebenarnya, tapi salah jalan. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan, mengelola stres ini dengan baik. Ini ngambillah jalan pintas. Carilah obat-obat seperti itu. Ada eustress atau stres positif yang bisa mendorong seseorang untuk berprestasi dan meningkatkan motivasi dan fokus seperti ketika mengikuti lomba atau wawancara. Sebenarnya ini kalau kita ikut lomba, ikut bersaing, itu muncul sebenarnya stres. Stres apa? Tapi dia ingin mendapatkan, timbul motivasi, timbul motivasi ini, akhirnya dia mau latihan, kan gitu. Itu stres sebenarnya menurut teori ini. Nah ini yang positif. Jadi dia ingin dapat. Kalau saya berarti saya ingin lari maraton 100 meter, saya harus setiap pagi harus latihan, harus lari. Itu kan keinginan, tapi ini memang bagus. Kemudian menjaga motivasi dan fokus seperti ketika lomba atau wawancara, ya, atau satu pekerjaan tertentu. Itu yang dimaksud stres. Jadi stres itu gejalanya dia jantungnya berdebar, kemudian ototnya tegang, dan kemudian sakit karena kepala, banyak pikiran itu tanda-tanda stres. Banyak nanti dampaknya. Kemudian emosionalnya gelisah, jadi emosinya tidak terakhir gelisah, beban ngambek, dan mudah marah atau mudah sedih. Dan setelah perilaku menunda pekerjaan, jadi akhirnya nggak bisa mengerjakan pekerjaan. Bahkan dia lebih baik meninggal. Yang positif bagus. Kemudian yang kedua emosi, reaksi psikologis kejiwaan, ya, terhadap situasi tertentu bisa berupa positif, senang atau bangga, maupun negatif, marah, takut, atau cemas. Jadi emosi. Ini tubuhnya dari psikologi kejiwaan seseorang atau kejiwaan manusia. Nah ini baik kita sebagai seorang guru, pasti ini harus dikelola dengan baik. Ketika guru ingin bagaimana, saya punya prinsip
saya ngajar harus baik, anak-anak saya harus mampu, saya harus punya prestasi, anak saya harus punya prestasi. Itu sebenarnya stres itu. Tapi itu yang positif, akhirnya si guru tersebut mau. Nah, berarti kalau anak supaya mudah, belajarnya mudah, menyenangkan, berarti saya harus begini, harus begini, harus begini. Kalau begitu jadi positif. Itu sebenarnya stres juga sebenarnya. Coba itu adalah positif, seperti itu kira-kira. Kalau jadi dari emosi ini direspon. Jadi stres itu dampak dari merespon emosi yang terlalu tinggi yang tidak terkendali. Jadi berdasar dari emosi. Yang negatifnya marah, takut apa, itu emosi. Takut menang, takut kalah, takut tidak bahagia, takut tidak sukses, takut tidak dan lain sebagainya. Itu yang negatif. Tapi kalau yang bertanya, ya senang. Hubungannya seperti apa? Stres tinggi dapat membuka emosi negatif. Ini jadi tadi responnya terlalu tinggi, akhirnya emosi jadi negatif. Tadi marah-marah. Emosi yang tidak dikelola dapat memperburuk stres. Jadi benar, jadi intinya ada di emosi. Benar kita bisa mengelola emosi. Emosi itu semua manusia ada. Semua manusia ada. Sama seperti kita memberi akal. Jadi sudah tumpah. Jadi kita. Kalau tidak ada emosi, manusia tidak akan pernah mau maju. Nah, itulah bedanya manusia dengan malaikat. Malaikat itu tidak punya emosi. Malaikat cek Allah gitu malaikat. Manusia kan enggak punya pikiran juga. Jadi antara emosi pikiran itulah satu paket yang dibikin Allah untuk agar bagaimana manusia ini berbuat baik. Gitu. Jadi kalau yang tidak punya emosi ya malaikat. Malaikat Pak. Cuma cek Allah ya. Kan baik ada dalam Al-Quran. Jadi dia mah pokoknya mau tunjuk tanya lah. Allah gitu. Kemudian pengelolaan emosi yang baik membantu seorang tetap tenang saat menghadapi tekanan. Nah, ini penting. Jadi emosi ini terkelola dengan baik sehingga apapun yang terjadi kita merasa tenang menghadapi tekanan. Jadi intinya hadapi sesuatu masalah dengan tenang. Tahan emosinya. Kan kita sering bilang tahan emosinya. Emosi kontemporer ini semua bisa bergerak. Mata, tangan, sampai ke kaki, semua bisa bergerak. Mungkin oleh komunikasi non verbal itu akan diketahui. Lihat orang lagi marah. Dari matanya, bahkan mungkin dari muka Aisyah sudah kelihatan. Coba aja lihat kita kalau ya mungkin kita pernah merasakan atau kita mungkin lihat sesuatu, mungkin lihat anak kita kalau lagi marah. Emosi itu kan nanti dampaknya ke mata. Ya cuma ya kalau kita selain memulai itu juga kita banyak mungkin aturan-aturan yang bagaimana agar kita bisa lebih tenang dan bisa lebih masalah. Jadi ini hubungannya. Jadi stres tinggi bisa menimbulkan emosi yang negatif yang kurang bagus. Emosi yang tidak dikelola juga dapat memperburuk stres. Karena tadi stres ada stres yang positif. Mengelola emosi yang baik membantu seorang tenang saat menghadapi masalah, menghadapi tekanan, tenang saja. Apa penyebabnya? Karena pertama secara umum ya, tekanan kerjaan atau studi yang menumpuk, kerjaan yang banyak, hanya RPP, guru itu hasil ulangan cari beres.
besok harus ada lagi kegiatan, pokoknya mah itu. Tapi dia tidak bisa mengatur waktu, memanage waktu, termasuk tidak bisa mengolah tadi. Ya akhirnya yang ada jadi stres. Kalau ayah, kalau orang sudah stres bukan mau kerja, tapi malas itu karena pekerjaan atau belajar atau apalah namanya yang semakin menumpuk. Kemudian konflik interpersonal, mungkin di tempat kerja, mungkin juga dengan pasangan, mungkin juga dengan keluarga. Katakan orang tua dengan anak, atau suami dengan istrinya, atau di tempat kerja. Ada kerjaan harus selesai begini, atau mungkin konflik sesama rekan sejawat di tempat pekerjaan. Bersaing itu boleh, tapi kalau bersaing dengan sehat, itulah yang bisa mengendalikan emosi. Apalagi yang ketiga, masalah finansial. Wah ini memang ini yang menjadi dominan ini. Masalah ini yang bikin manusia lupa lupa nilai kehidupan, lupa nilai agama. Jadi masalah finansial ini secara langsung masalah ekonomi. Akhirnya dia mengambil jalan pintas, ya lahirlah walu-walu berman yang pengisi bahkan bukan walu yang pengisi itu mereka ya masalah finansial sebenarnya. Masalah klasiknya itu tidak punya pekerjaan. Tapi juga tidak hanya itu, ternyata banyak yang lain. Kami ada yang rumah tangganya dan diputusin pacarnya dan lain sebagainya. Kemudian ketidakseimbangan antara tanggung jawab dan waktu. Tanggung jawab sebagai individu, tanggung jawab sebagai pegawai, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai istri. Kan kita punya tanggung jawab masing-masing. Tidak seimbang dengan waktu yang ada. Kewajibannya lebih banyak, tugasnya lebih banyak, tapi waktunya kan waktu nggak bakal berubah dari 28 jam sampai 1 malam kan? Tadi 20 jam, 24 jam. Tapi pekerjaan pasti setiap hari akan bertambah. Nah maka muncullah istilah lain adalah manajemen waktu. Artinya bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik. Kemudian ekspektasi yang terlalu tinggi, keinginan, harapan, cita-cita, atau mimpi terlalu tinggi tadi. Tahun 2000 sekian pingin ini, pingin itu, dan lain sebagainya. Terhadap diri sendiri, jadi keinginan diri sendiri yang terlalu tinggi dan lingkungan sekitar. Jadi tuntutan lingkungan kan banyak, kan sekitarnya dia, katakanlah si A ini di satu tinggal di satu tempat yang dari segi masalah sosial memang berbeda. Nah ini yang kalau lihat di film itu biasanya ini kaum wanita biasanya. Bagi wanita ilmu sosialita. Nanti bahasa ke suami terus ini terlalu tinggi keinginannya. Hasil penelitian tingginya korupsi itu daripada tuntutan rumah tangga. Lebih jauhnya tuntutan seorang istri. Tapi istrinya tidak menekan, yang tidak bisa mengelola emosi.
Ini hasil ya hasil penelitian ya. Hasil penelitian. Kan akhir-akhir ini kan banyak di Bangkok itu 73% perceraian akibat pinjol oleh seorang istri. Itu kan dari tuntutan ekonomi, terlalu melambung cita-citanya. Sementara ekonomi baik memang pas akhirnya muncul air TikTok. Jadi jalan pintas, suaminya tidak tahu. Atau juga sebaliknya juga suami. Cuma kalau suami biasanya darinya ke judol. Kalau suami banyaknya berapa persen di pengadilan di catatan sipil yang cerai akibat judi online. Jadi terbalik, istrinya yang menggugat suami karena banyak hutang, karena suaminya judi dulu. Kalau yang pinjol suami yang menggugat istri. Kan kalau nggak salah pinjol itu nggak ribet, bisa balik tidur kan di kasur. Iya kan? Rupiah cepat. Pada kami. Apa ya banyak lah. Hanya bermodalkan KTP. Itu tiap hari itu yang nawarin pinjaman itu di HP itu yang kalau tahunya itu nggak ada rupiah cepat. Kalau orang yang ngerti kan ya mudah saja isi aja dia tahunya karena duitnya ada, tapi nanti pas. Nah, ini jadi ternyata kalau kita tidak bisa mengelola emosi ini, tidak bisa mengarah ke yang lebih baik, itu ada dampak yang terjadi. Nah kesananya, karena bingung, suaminya digugat, utang numpuk, nah masuklah jadilah stres. Kan di situ. Lebih jauhnya di depresi ya, itu akhirnya. Penuhlah rumah sakit jiwa. Kegemparan. Itu yang ini sebagai gambaran kondisi sosial yang real. Itu secara umum ya, secara umum. Jadi emosi kayak ini memang bukan sebagai cuma kalau dari kepada kejadian ini ada dampak-dampak hukum yang lain, ada dampak-dampak yang lain yang mungkin bisa berakibat fatal terhadap guru itu sendiri dan juga terhadap peserta didik. Nah, ini harus penting. Nah, kan sih tambahannya tuh teknologi dan media sosial, informasi yang berlebihan. Sudah diakui ini. Kemudian perubahan besar dalam hidup, pindah kerja, pindah rumah, atau kehilangan sesuatu dan sebagainya. Ini juga ada penyebab stres secara umum yang sering terjadi pada kehidupan manusia. Dampaknya kalau tidak dikelola, pertama kelelahan mental, tak pernah fokus dan mudah lupa. Saya kemarin bisa kenapa ya? Ketika dia bekerja tidak fokus dengan kerjaannya. Itu orang stres. Ada kelelahan fisik, fisik lelah, lemah, tubuhnya pegal-pegal, yang jauhnya ya migrain. Sakit kepala, migrain itu. Tapi terus
ya tidak produktif lagi. Sudah seperti itu dampaknya itu. Dan dia punya keinginan untuk berkreasi, untuk berbuat yang baik, untuk melakukan yang baik. Tidak kreatif, malas. Kemudian gangguan tidur. Tidurnya susah kan tidur itu. Ke orang sakit itu susah tidur. Makanya tadi kalau yang salah cari jalan keluar, ya itu tadi supaya mudah tidur, larilah ke obat-obatan atau minum-minuman yang terlarang. Kemudian mimpi buruk. Jadi mimpi itu sebagian bukan oleh pikiran kita. Mungkin pernah perasaan tadi itu kita ingin apa gitu, kok bisa ke bawah mimpi. Jadi mimpi itu timbul dari dalam tubuh kita. Mimpi itu. Contoh lain saudara makan tidur. Kan banyak. Terkadang punggung itu dijadikan ke tidur, tapi dia tidur. Mungkin dia tadi siang lihat apa gitu. Kayak dia takuti atau ada yang menekan dirinya sehingga terbawa karena kan adanya di sini. Jadi pusatnya tidak usah ada di jiwa kita. Maka kata Allah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang lain mengatakan di ayat lain baca Quran, dan zikir. Makanya pada dalam Islam kalau tidurnya ingin santai, ingin sehat, gini, sholat dulu, punya wudu, baca doa, baca apa gitu kan. Itu untuk barangkali dengan begitu apa yang kita temukan di siang hari tidak ke bawah mimpi, tidak ke bawah tidur. Banyak mungkin juga di antara kita pernah merasakan ini. Kemudian emosinya tidak stabil, cepat marah, mudah tersinggung. Cepat marah, mudah tersinggung, tapi sering cemas. Banyak ketakutan. Coba kalau yang sudah yang di rumah sakit, dia kadang-kadang diam, itu dia takut. Yang gangguan jiwa kan kadang-kadang gitu, nggak mau ketemu orang. Saplonya juga nggak mau. Duduk di pojok-pojok gitu. Makanya di Suryalaya itu pesantren dari antara orang-orang yang mantan napi atau narkoba, tengah waktu diguyur tengah malam itu. Di mandian, kemudian dia dibawa sholat malam, kemudian zikir. Itu obatnya dari sisi agama. Dari sisi medis saya kan dikonsultasikan, diberikan psikolog atau konselor. Tanya kenapa gimana sekarang. Itu secara medisnya supaya lebih tenang. Kemudian masalah kesehatan, dampaknya pertama hipertensi, darah tinggi ya, hipertensi itu. Wah, saya tahu darah tinggi, berbanding ngambek kan darah tinggi. Dan kita sering ya, sesaat wah saya tahu darah tinggi, berbanding ngambek. Udah gangguan jantung kayak di atas juga, jantung jadi berdebar terus. Kemudian penurunan imun, sudah tenaga dan sebagainya sudah sangat kecil. Itu dampaknya saya tidak dikelola. Tapi kalau bisa dikelola akan menjadi lebih baik. Bagaimana caranya atau supaya mengelola stres ini? Pertama, kenali tanda dan sumber stres sejak ini. Ya.
Jadi sejak sekarang kenali, kan kita yang merasakan. Kemudian mengatur waktu tadi. Oh, kerjaan saya banyak. Oh, hari ini jam sekian saya kerjakan ini. Kemudian ini kerjaan di rumah dan sebagainya. Kalau tidak bisa mengatur waktu, ya itu tadi. Semakin hari semakin numpuk, tapi tidak ada yang dikerjakan. Ya. Tapi kerjaan terus tambah tiap hari. Makanya di sini supaya keterampilannya pertama itu tadi, yang kedua mengatur waktu, membuat prioritas mana yang lebih penting nih, yang lebih diutamakan ini, termasuk dalam pengelolaan uang. Dalam bisnis ekonomi itu ada keinginan, ada kebutuhan. Mana yang lebih didahulukan? Kebutuhan. Jangan keinginan dulu. Keinginan mah wah, pokoknya mainin iPhone Pro Max 15. Motornya pengen baru terus, kan itu keinginan. Nah kenyataannya, mas udah dibutuhkan belum? Dan tujuannya untuk apa? Itu lain tujuan. Oh ini supaya stresnya bisa berkurang. Kemudian menghindari multitasking yang berlebihan. Keinginan yang berlebihan. Jadi banyak keinginan kalau multi itu. Kemudian bisa menetapkan batasan-batasan. Kemudian agar tidak kewalahan. Melakukan teknik relaksasi. Nah ini. Jadi makanya kalau orang-orang itu kan suka ada apa yoga ya, itu relaksasi. Apa berhening. Dan Rasul itu dulu kan sering berkhawatir di Bahiro. Itu Rasul kan sebenarnya pikirannya secara tidak langsung dia pikirannya penuh. Tapi bedanya dia bukan memikirkan ingin apa ingin itu. Kok bisa ini manusia di Arab ini anak kecil, anak perempuan dibunuh di depan Ka'bah itu dipakai judi, main dan sebagainya. Kok bisa? Rasul itu pikirkan dia. Cuma dia tadi dia larinya ke tahap memikirkan, relaksasi. Seperti net banking, stressing, mindfulness ini pikiran yang enjoy, pikirannya tenang. Kemudian menjaga pola hidup sehat, apalagi ya, tidur cukup, makannya seimbang, olahraga teratur. Insya Allah stresnya akan lebih ini. Jadi kalau pusing-pusing nggak olahraga, capek-capek tidur, gitu aja. Pola makan yang diatur. Kemudian meminta bantuan atau dukungan sosial jika diperlukan. Kepada siapa? Kepada orang terdekat. Ini juga kepada kalau tidak bisa tidak keluar ke sosiolog, ke konselor, kita konsultasi. Supaya bisa apa? Supaya bisa lebih bisa mengelola. Jadi dapatkan masukan. Bagaimana strateginya dalam emosi? Menyadari dan mengendalikan emosi tanpa menghakimi. Nah, jadi jangan dihukum, ini jangan. Seni itu wajar, marah itu wajar. Dari sini emosi tanpa menghakimi, lagi seni itu wajar. Begitu. Kan kalau psikologi itu begitu. Ya udah nggak apa-apa, itu kan biasa saya tahu cuma nggak apa-apa, silakan keluarkan marah ibu hari ini. Kan biasanya kita kalau punya beban, kalau sudah dikemukakan dengan orang tertentu itu akan berasa lega.
padahal belum tentu itu ada solusi. Hanya disampaikan saja begitu. Kadang-kadang sudah didengerin saja sama teman, sudah udah keluar unak-unak gitu untuk orang buat kopi lah. Warga tak unak-unak teh. Apa supaya ini tidak digenggam sendiri. Kalau menghakimi itu terutama bagi orang-orang introvert, ya, ini dianya dipegang banget diri sendiri tanpa ada solusi, tanpa pernah komunikasi dengan orang lain. Nanti yang ada ya tadi stres, depresi dan lain sebagainya. Coba mungkin hati-hati kepada siapa? Nah, ini nanti bisa malah jadi penyakit. Ya. Masa jadi bisa kamu seorang istri yang besar, ini seringkali karena salah, ya bisa jadi nanti malah berantakan rumah tangganya. Dan sebaliknya seorang suami. Gitu. Kemudian menggunakan self-talk positif, saya bisa mengatasi ini. Tanamkan dalam diri kita. Masa aja sih saya nggak mampu, itu harus ada dalam diri kita. Saya bisa mengatasi ini. Saya bisa. Ini harus yakin. Jadi jangan menjustifikasi, jangan menghukumi bahwa saya tidak mampu padahal belum pernah mencoba. Coba paling tidak mungkin yang sering di kalangan di beberapa suka ada kan seperti bagaimana seorang psikolog. Itu. Kemudian ini dari melatih juga kesabaran dan kontrol diri melalui refleksi harian. Jadi latih kesabaran kita. Kesabaran itu ya memang perlu dilatih. Kesabaran itu. Makanya kadang-kadang waktu juga lagi di mana udah lihat kok lama di macet, ya udah sabar saja. Coba itu kalau lagi di macet dan nggak sabar, kalau bisa repot itu. Stres yang ada, karena cuma karena nggak bisa jalan. Jadi melatih kesabaran dan kontrol melalui refleksi harian. Kemudian menghindari kopi negatif. Nah ini merokok, alkohol, varian ekstrim tadi. Varian ekstrim tidak bisa dipastikan. Memang kadang-kadang kata orang yang suka merokok, nggak tahu nih, nggak apa-apa nggak merokoknya begitu-begitu aja. Katanya merokok itu bisa menghilangkan stres. Nggak tahu benar ditanya sama yang merokok, benar kan? Nah kalau diperhatikan, ya dia merokok sendiri, nah itu memang bisa jadi sih. Kita pakul Pak. Nah, Kita pakul gitu ya. Di sini dikatakan untuk mengelola strateginya menghindari merokok, baik ke alkohol ya, dan sejenisnya. Dan varian ekstrim tadi narkoba, itu varian ekstrim. Dihindari seperti itu. Untuk dalam strategi moral emosi. Kemudian menciptakan keseimbangan kehidupan pribadi dan profesional, ini yang terpenting. Menentukan tujuan hidup dan prioritas yang jelas. Apa sih tujuan kita itu? Sebagai seorang guru, apa sih tujuan hidupnya? Apa sih tujuan menjadi gurunya? Kemudian juga prioritasnya yang jelas. Apa nih yang harus diprioritaskan di awal terlebih dahulu? Kemudian membatasi waktu kerja agar tidak mengganggu waktu pribadi. Ya, itu. Jadi makanya kalau bisa kerjaan itu jangan dibawa ke rumah. Kerjaan ya kerjakan di tempat kerja. Nggak boleh dibawa ke rumah. Kenapa? Supaya kita waktu pribadi. Di rumah ya untuk pribadi. Katakan dari jam 7 sampai jam 12 atau sampai jam 4 itu waktu kerja. Silakan itu gunakan untuk di
di lembaga, di sekolah. Itu sudah keluar ya sudah, itu waktu pribadi kita, nggak boleh diganggu dengan yang lain-lain. Itu maksudnya. Makanya ya kalau bisa ya waktu kegiatan pekerjaan itu nggak boleh dibawa ke rumah. Di rumah itu untuk pribadi. Artinya mungkin bisa refleksi dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, dengan keluarga, dengan orang tua, dan lain sebagainya. Kalau dan ini juga yang akhirnya karena kerjaan seluruh dibawa ke rumah, di rumah juga yang kerja terus. Padahal di situ juga ada bapaknya anak-anak, ada anak-anak yang juga butuh perhatian. Maka muncullah tuntutan, mak kerja wae aku si DDG, ya kan? Nanti si bapaknya, mama kerja wae masih, nah, itu kan akan berpengaruh. Gitu. Jadi harus seimbang, mana untuk kerjaan, mana untuk pribadi. Itulah guru profesional, menjaga hubungan sosial yang suportif. Di hubungan sosial jaga. Kemudian mengisi waktu luang dengan aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan. Nah, ketika ada waktu luang, namanya dari apa ya? Yang kita gunakan. Walaupun tidak seperti orang-orang di luar sana, minimal kita senang menurut ukuran kita, tenang menurut ukuran kita. Kan senang dan menyenangkan itu nggak perlu yang aneh-aneh kan. Kalau bapak jujur, bapak sampai hari ini nonton TV itu suka. Itulah hiburan bapak di rumah seperti itu. Kita kerjaan yang setumpuk. Ya itu kalau orang lain mungkin nonton dan kemana, ya sah-sah saja. Atau mungkin hal yang lain, baca Quran, dengerin musik, minimal seperti itu. Kemudian melakukan evaluasi terhadap kebiasaan hidup dan beban kerja. Tetap kita evaluasi diri kita, saat ini muhasabah. Gitu, apakah saya terus orang yang terlalu membuat kerjaan atau lain atau yang lainnya? Evaluasi diri oleh diri sendiri. Supaya apa? Supaya tahu batasan, supaya tahu skala prioritas, supaya mana tahu kepentingan kerjaan, kepentingan pribadi. Mana waktu untuk kerja, mana waktu untuk pribadi, mana waktu untuk pribadi, mana waktu keluarga, mana waktu untuk kerja. Jadi harus evaluasi kalau rutin terhadap kebiasaan dan beban kerja. Jadi teknik seperti apa yang efektif? Pernapasan dalam bentuk menenangkan sistem saraf. Kan banyak ya, kayak tadi, kayak yoga atau jangan jauh-jauh lah, kita mungkin seperti apa? Minimal kita di rumah tarik nafas, gitu. Teruskan. Supaya bisa kita itu tegak. Nah kalau tahu ya sih ada meditasi atau mindfulness untuk meningkatkan kesadaran diri. Biasanya orang-orang penting, bapak tuh ada di channel apa namanya tuh, suka ada pendaftaran meditasi atau yoga, tapi nggak pernah ikut. Suka ada pendamping. Yuk katanya peserta terbatas. Kadang-kadang maksudnya malamnya itu relaksasi tapi tengah malam gitu. Lihat waktu jam sekian seperti malam. Ya, itu menenangkan diri. Lagi yoga atau olahraga ringan untuk merilekskan tubuh. Olahraga ringan apa saja dulu? Mendengarkan musik yang menenangkan. Kan ada musik-musik relaksasi ya. Setelahnya pas mau tidur, lampunya gelap. Yang lebih bagus ini
Menulis jurnal untuk mengekspresikan emosi dan pikiran. Orang-orang penulis itu kadang-kadang dia lagi pusing pun dia nulis. Tapi bisa kadang-kadang salah terus. Dia remas-remas buang, nulis lagi. Nah ini apa? Kompensasi. Akhirnya emosinya terlupakan dengan sendirinya. Itu dengan sendirinya. Akhirnya. Ya, pada nulis jurnal. Ya udah sama saja. Saya punya guru Kiai Mukri, dia itu kalau lagi duduk, kalau lagi gitu, tangannya itu bisa aja gitu di kertas itu. Tulisannya itu sangat karuan gitu aja. Bapak pernah mencoba, pada kayak benang kusut gitu aja, sambil dengar sambil lihat orang begitu aja. Itu juga bagian untuk menenangkan jiwa, menenangkan emosi kita. Nah orang-orang penulis itu begitu, kalau dari pusing-pusing dia nulis. Ditumpahkan dalam sebuah tulisan. Apa emosinya atau pikirannya. Nanti sudah itu tulisan itu bagus nggak? Coba aja. Studi kasusnya seorang guru mengalami stres karena beban administrasi yang tinggi, tuntutan orang tua, murid dan jam kerja yang panjang. Ini yang mulai pertama apa? Buat jadwal struktur harian. Pagi bangun jam sekian, terus ke dapur jam berapa, makan jam berapa, nyiapin anak jam berapa, ke sekolah jam berapa, terus. Ya. Berolahraga pagi 20 menit, ya lagi di rumah saja. Atau lari di tempat di kamar gitu. Kemudian menggunakan teknik napas dalam ketika merasa kewalahan. Tarik napas dalam, keluarkan. Kemudian berbagi tugas dengan rekan kerja. Hasilnya tingkat stres berkurang. Coba ini bisa coba. Ya. Kemudian emosi lebih stabil dan komunikasi dengan murid lebih baik. Produktivitas dan kualitas kerja juga akan meningkat. Nanti bisa coba ini yang sudah jadi guru atau mungkin yang tidak pun dengan kegiatan yang lain. Coba aja dicoba di rumah. Ini studi kasus singkat. Manfaatnya apa? Peningkatan kerja. Kita sudah bisa mengelola stres dan emosi, akan meningkatkan kinerja kita. Kemudian lebih fokus dan lebih tenang. Mental dan fisik juga lebih baik. Sosial juga lebih harmonis, hidup lebih seimbang dan lebih bahagia. Pengambilan keputusan lebih bijak dan terukur. Ini kalau sudah terakhir mengelola stres dan emosi, akan lebih bahagia, lebih tenang, lebih seimbang. Tadi kan bisa mengatur. Oh saya baru inginnya ini sebenarnya, baru inginnya yang ini. Saya akhirnya perusahaan, udah prioritas saya ini dulu, baru yang lain. Oke, terakhir seimbangan hidup bukan berarti tidak ada stres, tetapi kemampuan untuk mengolah dengan bijak. Rawat diri, kelola energi dengan bijak, dan berikan ruang untuk beristirahat serta memulihkan diri. Jadi berikan di sini tuh ruang untuk istirahat, waktu untuk istirahat diri sendiri. Jangan diri kerja melulu. Ini stressing ini. Jadi rawat diri dan tadi merawat hubungan, merawat komunikasi. Energi dikelola dengan bijak, berikan ruang untuk beristirahat serta memulihkan diri. Itu saja materi hari ini. Sudah poek.